Nah, kalau kita biasanya masang kanopi untuk area fasad depannya sebelah sini, kita nggak langsung mengarah ke dalam, tapi dikasih. Terus karena ini atasnya itu ada. Nah, ini bagian atas itu sudah dikasih. Oke, jangan terkaget teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2, tapi halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi di channel Jual Rumah Murah SBY dengan aku Joshua Jedit. Untuk teman-teman yang nagih Surabaya Barat, nah sekarang waktunya teman-teman nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena jadi sekarang lagi ada di perumahan baru yaitu Mansion 9 yang ada di Jalan Lakar Santri teman-teman. Jadi masyarakat Surabaya Barat pasti nggak asing ya dengan Jalan Lakar Santri yang tembusannya bisa ke daerah Lida atau ke area Menganti. Jadi kita lagi ada di daerah sana. Nah, perumahan ini teman-teman masih under 1M ya, masih di bawah 1M, jadi masih terbilang murah gitu ya. KTP-nya suratnya surat Surabaya teman-teman, dan modelnya ini bikin aku geleng-geleng kepala. Ini di bawah 1M tapi dapat rumah sebagus ini. Bisa kita lihat di samping, kanan, kiri, belakang juga ya. Ini desain dari fasad depannya, dari eksteriornya ini American modern ya teman-teman ya. Bisa kelihatan dari bagaimana mereka kasih aksen lengkungan di pintu ya kan. Di sebelah kanan ini bisa dilihat, sebelah kiri juga. Terus ngasih atapnya itu limas yang kelihatan megah dari depan. Bahkan di area fasad yang bagian atas itu ada jendela besar, warna kusennya warna hitam gitu ya. Jadi menambah kesan lebih strongnya, boldnya, dan Americannya dapat banget ya. Kalau sebelumnya kita banyak nge-review American klasik ya, video sebelum ini American klasik di daerah Manyar. Nah, ini American modern teman-teman. Kalau kita lihat dari fasad depannya banyak warna abu-abu, putih, dan hitam ya. Tapi waktu nanti kita masuk ke rumah contohnya, interiornya ini banyak warna yang dimainkan ya, dan pastinya cantik banget teman-teman. Oke, nah sebelum kita masuk ke rumah contohnya, ada beberapa unit di sini dan ada beberapa tipe ya. Jadi untuk yang tipe akan kita masuk ke rumah contohnya ini ukurannya 6x12 teman-teman. Tapi kalau teman-teman lagi nyari yang ukurannya nggak seluas itu, ada beberapa pilihan juga. Ada yang 6x11, ada yang 5x11, dan juga ada yang 5x10. Nah, rata-rata harganya masih di bawah 1M. Jadi kalau teman-teman butuh rumah di Surabaya Barat yang budgetnya segitu, teman-teman langsung aja kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Oke, sekarang kita bahas di area depannya dulu. Jadi untuk masuk ke klaster ini itu main roadnya teman-teman ya. Jadi nanti seperti kayak rusuk ikan gitu ya, lurus kita belok ke kanan, ke kiri, kanan, kiri kayak gitu. Nah, untuk main roadnya sendiri dan jalan masuk ke dalam ini ukurannya hampir sama, sekitar 6-7 meteran ya. Tapi kelihatan lebih luas lagi. Kenapa? Karena area ini nanti nggak akan pakai pagar teman-teman. Jadi memang diluaskan seperti ini. Yang pertama menambah kesan luas gitu ya. Yang kedua mobilnya juga untuk simpang siurnya gitu masih bisa terjaga ya. 6 meter sampai 7 meter bisa untuk 2 mobil, untuk papasan motor pun juga bisa. Oke, nah ini unitnya nggak seberapa banyak teman-teman, jadi teman-teman cepet-cepetan gitu ya kontak Jedit, harganya di bawah 1M. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sana. Oke, kita lagi ada di area carportnya teman-teman ya. Kebetulan karena ini rumah contoh, jadi benar-benar sudah finishing all in gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini karena lebarnya 6, jadi kemungkinan besar bisa untuk 2 mobil kecil-kecil ya teman-teman ya, atau 1 mobil besar dan beberapa motor gitu ya. Jadi masih bisa untuk space banyak untuk kendaraan kita. Nah, di sini sudah disediakan kanopi juga pakai besi holo ya. Nah, kalau kita biasanya masang kanopi di rumah-rumah yang ya standar gitu ya, kebanyakan ya wes cuman lurus atau sesuai sama standarnya orang-orang. Tapi di sini enggak. Di sini di rumah contohnya ini dikasih kesan lengkungan lagi supaya tetap menghidupkan kesan American modernnya. Oke. Nah, masuk ke sini ada area taman ya teman-teman ya. Nah, di area taman ini sudah hijau. Nah, segala hal-hal operasional tentang air di sini itu ada di sini, tapi tersamarkan dengan adanya taman ini teman-teman. Jadi di sini ada tandon air, bisa kita lihat ya. Ini tandon air, terus ini untuk sanyo, bahkan sanyo pun sudah dikasih kayak tempat rumah-rumahannya gitu, jadi lebih cantik dan nggak kelihatan apa ya, mencolok. Terus ada lampu untuk taman. Nah, di depan ini sudah disediakan tempat untuk bak sampah seperti ini teman-teman, dan juga untuk meteran air. Bahkan meteran air pun dikasih tutupan supaya nggak kelihatan dari luar. Jadi
dari sisi keindahan, kerapian di sini oke banget karena kita sudah dapat taman, bisa kita lihat di kanan kiri juga ya. Ini banyak yang dibangun dan mau ready semua. Itu sudah dapat taman teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tinggal di sini wis cantik, gak perlu ribet nandur-nandur lagi. Gitu ya. Nah, di kanan kiri ini juga disediakan beberapa pot untuk menambah kesan warna-warni dari bunganya. Oke, yuk kita masuk ke sini dulu. Untuk area fasad depannya sebelah sini, ini ada pintu dan jendela ya teman-teman ya. Jendela ini ada 3, banyak, dan kemungkinan bisa dibuka semua karena engselnya kelihatan. Sirkulasi udaranya bagus. Warna yang dipakai juga kontras ya, hitam kusennya, kusen aluminiumnya. Nah, di pintunya ini teman-teman yang sangat jarang juga karena atasnya dikasih model lengkung gitu ya. Jadi kental banget dari depan, dari fasad depannya. Mungkin salah satunya pintu ini yang jadi ciri utama bahwa rumah ini punya konsep American modern karena ada lengkungnya tadi. Itu ya. Yuk kita masuk sebelah sini. Oke, nah sebelum kita menuju ke dalam, ini ada semacam teras gitu ya di depan jendela. Apakah bisa dipakai untuk kursi dan meja? Menurut Jadit bisa, karena ini lagi ada bannernya. Jadi di sini bisa dikasih meja dan kursi. Terus area masuknya pun juga karena kita 1 orang ya. Kalau gerodokan ya nggak bisa ya. Kalau masuknya 1 orang masih bisa lah, mobilisasinya diatur. Nah, di depan sini sudah disediakan tong sampah. Nah, ini cuman gambaran aja. Jadi kalau mau naruh tong sampah masih bisa, naruh rak sepatu masih bisa, bahkan kayak tempat-tempat payung kayak gini masih bisa semua. Oke. Nah, teman-teman jangan khawatir, meskipun nggak ada pagernya, tetap ada security one gate system dari luar. Jadi keamanannya terjaga, apalagi di rumah ini ada CCTV-nya. Tara, gitu. Jadi teman-teman bisa tetap kontrol rumahnya keamanannya seperti apa, masih bisa. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Let's go. Kekunci. Masih apa ya mas? Ini kunci nih. Bawah. Oh iki ya? Ya Allah. A few moments later. Oke, yuk kita masuk ke rumah contohnya. Nah ini kebetulan sudah full furnish semua teman-teman ya. Nah waktu kita masuk, karena ini lahannya sempit teman-teman. Bukan sempit ya, compact lah ya kita menyebutkannya. Jadi dibuat di dalamnya itu bener-bener all multifungsi ya. Jadi di depan ini waktu kita buka pintu, kita nggak langsung mengarah ke dalam, tapi dikasih semacam sekat seperti ini, dikasih para-para kayak gini ya. Ini sudah cantik para-paranya, jadi bener-bener warnanya juga bikin mewah gitu ya. Kalau rumah yang compact memang harus main di interior teman-teman. Soalnya kalau nggak main di interior terus lebih ke arah berantakan, kotor, jadi sudah compact terus sesek gitu ya, nggak enak lah. Otomatis teman-teman harus main di interiornya supaya tetap bisa nyaman tinggal di rumah. Oke, ada para-para warnanya emas dan biru. Di sini kebanyakan kombinasi warnanya emas, biru, abu-abu, biru dongker ya, abu-abu sama lilac. Oke, jadi 4 warna itu dikombinasikan. Nanti dari bawah sampai atas akan kental warna-warna seperti itu. Oke, yuk masuk sebelah sini, Fam. Nah, di belakang pintu ini teman-teman, ini sudah disediakan untuk interiornya, sudah disediakan kaca ya. Ada backdropnya, ada kacanya. Nah nanti kacanya ini bakalan berkeliling ya, karena rumahnya compact, mereka banyak main di ilusi kacanya ya. Nah di belakang pintu ini ada kaca, yang mana fungsinya adalah supaya kita bisa siap-siap kalau kita sebelum ketemu tamu keluar. Wes oke belum, wes ganteng belum, wes cantik belum. Nah kita keluar. Oke, jadi apa namanya, sudah siap kitanya gitu ya. Nah di belakang para-para ini atau sekat ini ada meja makan teman-teman untuk 4 orang ya, tapi kalau mau nambah 5 orang pun juga masih bisa. Nah kembali lagi di mana-mana pasti banyak kacanya di sini karena ukurannya compact. Ada kaca besar ya, ada 3 kayak slide gitu. Terus dikasih lampu juga yang kelihatannya megah, warnanya kuning. Warna yang diambil dari meja makannya juga warna emas sama kayak yang para depan, jadi cocok ciamik gitu ya. Meskipun rumahnya compact tetap bisa dapat meja makan yang proper. Terus sebelah sini ada area kulkas dan ada kabinet atasnya. Nah bisa kita buat nyimpen sesuatu, alat masak atau apa-apa di sini bisa. Oke, nah di sini ada semacam meja untuk apa ya? Ya untuk kita naruh barang pastinya. Bisa untuk laci-laci juga. Bisa lah, bisa dibuka lah ya. Oke, tapi agak susah ya. Nah kembali lagi warnanya emas semua dan biru dongker teman-teman. Ini ada backdropnya. Jadi interiornya bener-bener full pakai backdrop seperti ini dan wallpaper ya. Jadi untuk bagian atas ini wallpaper kasar garis-garis gitu, warnanya lilac, agak keunguan, jadi lebih bagus.
Nah, ini area dapur, nanti kita masuk ke sana. Ini area kamar. Nah, kita sekarang lagi di area ruang keluarga ya. Jadi ruang keluarganya ini lumayan dapat tempat banyak. Kenapa? Karena bisa pakai untuk TV dan juga untuk sofa, teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu opsi juga kalau teman-teman pengen punya ruang makan dan ruang keluarga yang super luas, jadi nggak perlu dikasih sekat-sekat lagi atau dikasih barang-barang yang terlalu besar. Jadi rumahnya kelihatan sempit gitu ya. Nah, ini menurutku pas. Jadi sofanya bisa untuk 2 orang, 3 orang sama ini. Nanti kalau kurang masih kita bisa pakai kursi di meja makan ya. Ini ada backdropnya, ada mainannya juga seperti Ramadan ya gitu. Seperti manik-maniknya Ramadan gitu ya. Ada buffetnya juga, bawah lampu-lampunya juga tersedia, jadi bagus. Oke. Nah, di rumah ini teman-teman ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya. Satu kamar tidurnya ada di bawah. Kita masuk ke sebelah sini. Ini sudah di interior juga. Jadi ukurannya ini sekitar 3 kali 3an ya. Jadi cukup besar. Terus mereka memanfaatkan space-nya bagus. Ini kira-kira 150-an ya untuk kasurnya. Terus dikasih wallpaper, sebelah sini wallpaper juga ini. Iya, wallpaper. Nah, terus karena ini atasnya itu ada semacam kayak rusuk gitu, teman-teman. Nah, bawahnya dikasih lemari yang ngefit ya. Jadi bukan timbul, tapi fit sama rusuknya yang di atas ini. Sebelah sini dikasih meja rias. Jadi tatanan ini bagus. AC-nya pun juga, instalasinya juga sudah ada gitu ya, mengarahnya ke kaki jadi bagus, dan dikasih jendela, jangan lupa jendelanya yang di sini itu mengarah ke arah depan. Bukan, area belakang, area dapur ya. Nah, nanti area dapurnya juga banyak hal-hal yang spesial, teman-teman. Karena mungkin rumah ini sudah di interior ya, jadi kita bisa tahu gambaran lengkapnya kalau misalkan kita tinggal di sini itu seperti apa. Oke, jadi so nice. Pintunya pun juga matching ya. Bukan pintu yang abal-abal, ini kayu, wood, dan garapannya rapi semuanya gitu. Bahkan biasanya kalau di rumah contoh ada cepak-cepak nih tangani orang, nah ini nggak ada, benar-benar clean, bersih, jadi tiap hari dibersihkan. Oke, yuk kita ke area dapur, let's go. Nah, di area dapur ini cukup ya teman-teman ukurannya. Jadi 1 row aja dapurnya. Ini sekitar berapa ya? 2 meteran ada ya, 2 meter sampai 2,5 meter. Terus sudah pakai kabinet atas bawah, bahkan interiornya kabinet atasnya pun juga pakai warna gold ya, warna emas gitu. Jadi tetap ngeblend, semua propertinya di sini juga pakai warna emas. Jadi cantik soro lah, interiornya ini keren. Top table-nya pakai apa ya? Pakai granit. Pakai granit, terus mereka juga nambahin kaca rose gold di sini. Keran sinknya juga sudah ada. Listriknya listrik atau LPG ya? Nggak ada. Ya, anggap saja kita LPG. Oke, nah di belakang ini teman-teman, salah satunya dikasih taman vertikal. Ini nggak sih? Vertikal ya, taman vertikal namanya. Taman vertikal, terus nggak cuma warna hijau aja, mereka ngasih nambahin warna pink ya. Sama kayak bunga yang di depan. Jadi meskipun warnanya yang di dalam rumah itu sudah banyak, tapi di area ini tetap dikasih warna lain selain warna hijau, yang sama kayak di area depan garasi tadi. Nah, ini bagian atas itu sudah dikasih kanopi buka tutup teman-teman ya. Jadi opsional kalau kayak gini kita jemur pakaian di sini, panasnya bisa masuk, tapi kalau hujan kita bisa tutup. Jadi udara di sini nggak lembab dan terjaga gitu ya. Jadi salah satu tips lagi untuk teman-teman yang pengen rumahnya lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan sama kondisi cuaca, bisa pakai kanopi buka tutup Lovera ini ya. Jadi keren, aksen-aksen di dalamnya tuh membantu banget rumah ini jadi tambah lebih fungsional dan cantik. Bahkan di area yang bawah ini dikasih lantai kayu ya teman-teman ya. Jadi dikasih kayu gini supaya nanti air-airnya kalau misalkan tiba-tiba gerimis atau hujan bisa turun ke bawah. Nah, di sebelah sini juga disediakan taman kecil ya, tanah ya. Dikasih tanah, ada batu koralnya, ini namanya batu koral putih. Jadi tetap ada hijau-hijauan dan nature-nya di area dalam rumah. Oke, yuk kita lanjut ke lantai 2. Oke, sebelum kita lanjut ke lantai 2, kita ke area kamar mandi dulu ya, kelupaan. Oke, jangan terkaget teman-teman.
Tara. Jadi kamar mandinya dibikin luxury ya, meskipun di bawah ya kita bisa lihat dari aksen showernya warnanya emas, betul-betul Princess Syahrini banget gitu ya. Bahkan sampai kerannya pun juga emas, bahkan tempat tisunya pun emas teman-teman. Jadi untuk kamar mandi sekecil ini gitu ya sudah sangat luxury. Jadi bisa untuk referensi teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman pengen yang biasa saja ya nggak apa-apa. Di sini ada kloset, ada blower juga ya. Jadi udaranya langsung terserap keluar, nggak mengendap di sini. Terus ada instalasi untuk water heater juga, ada tempat untuk sabun juga. Jadi sudah bagus standar. Pinggirnya juga sudah di keramik semua. Jadi keren gitu ya. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2, tapi banyak hal menarik lagi teman-teman ya. Yang pertama adalah lantainya, jadi bukan lantai granit biasa, ini pakai ditambahin finishingnya lantai kayu gitu ya. Jadi lebih terkesan mahal lagi. Nah, untuk pegangannya pun juga kayu teman-teman. Jadi ngeblend sama tangganya. Nah, untuk di pinggir tembok sebelah kirinya ini, mereka ngasih bias lagi, ngasih ilusi lagi, ditambahin banyak kaca. Bukan cuman beberapa tapi full sampai atas gitu ya. Jadi kacanya ini membantu sekali untuk ruangan supaya terlihat lebih luas. Jadi kesannya rumah kita kalau kita tinggal di sini tuh lebih gede gitu ya. Tapi nggak hanya itu, di sini juga disediakan pencahayaan yang cukup, tapi nggak bisa dibuka ya jendelanya. Jadi fix, kacanya fix. Tetap ada kesan Americannya. Jadi kalau kesan American itu lebih banyak kayak apa ya, cross-crossnya gitu ya. Kayak kotak-kotaknya tuh banyak gitu. Tapi warna yang diambil juga berpengaruh ya. Salah satunya adalah warna hitam ini. Jadi warna hitam kotak-kotak wis itu masuk ke genre American modern. Oke. Nah, ini banyak banget tapi warnanya putih ya, bukan yang warna hitam lagi. Kesan luasnya lebih bagus. Oke. Nah, di lantai 2 ini teman-teman, ini ada 2 kamar ya dan ada 1 kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini sharing, jadi nggak bisa tembus di salah satu. Jadi harus keluar kamar dulu. Nah, kita di kamar yang kedua di lantai 2. Ini adalah kamar yang menurutku lebih banyak lilac-nya tadi ya, warna ungu ya. Jadi warna yang dimainkan di sini ungu dan emas, bagus. Ukurannya 3x3 juga, sama. Terus banyak instalasinya juga, sudah ada AC, stop kontak sudah ada semua. Terus mereka juga ngefitin interiornya dengan rusuk bagian atasnya, gitu ya. Jadi fit masuk ke semuanya. Terus backdropnya juga sudah ada semua, pakai puff, pakai wallpaper. Kanan kiri juga pakai wallpaper. Di sini juga disediakan jendela yang bisa dibuka. Nah, kita bisa lihat di sini kanopi yang aloe vera tadi, teman-teman. Kanopi buka tutup yang aloe vera tadi. Dan di sini kita kebagian apa ya ini? Blowernya AC ya. Jadi kalau kita buka pastikan AC-nya mati dulu supaya udaranya masuknya nggak panas. Tapi kalau blowernya lah ya kita tinggal pakai AC aja. Yuk kita lanjut ke kamar mandinya kayak apa ya. Oke, kita masuk ke kamar mandi Syahrini yang kedua ya. Jadi kalau kita masuk ke sini tuh rasanya meskipun harganya under 1M teman-teman, tapi interior ini membuat kita jadi kayak sultan ya. Kenapa? Soalnya banyak besi-besinya, interiornya yang warnanya emas. Salah satunya adalah showernya ini, bahkan ada 2 showernya. Shower apa? Wall shower ya kemarin ya. Ada 2 showernya, ada tempat untuk sabun, terus untuk lantainya sudah di split level. Jadi bisa kita kasih tirai atau mau dikasih kaca bisa supaya ada kamar mandi keringnya. Ada kloset duduk juga dan ada wastafel. Terus di sini bisa dibuka. Oh, bisa dibuka. Nah, jadi bisa kita kasih kebutuhan kamar mandi di sini kayak sabun, odol, sikat gigi bisa kita taruh di sini. Jadi kayak nggak kelecehan gitu ya di luar ya. Oke. Yuk, nah untuk kamar mandi sendiri teman-teman, ini pintunya tetap ada aksen Americannya ya, jadi kayak cross kotak-kotak kayak gini ada. Jadi ini pakai aluminium juga, tapi aluminium juga pilihan ya, bukan plastik biasa kayak biasanya itu. Nah, ini masuk ke tema rumah dari rumah ini. Oke, kita lanjut ke kamar utama. Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar utama ya teman-teman. Kamar yang menurutku paling besar
dan paling mewah. Kenapa? Karena di sini banyak yang elegan gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat dari interior bagian TV, ada buffetnya. Biasanya kita naruh piala di sini, penghargaan dan lain-lain bisa. Terus buffetnya ini juga jarang. Kenapa? Soalnya ada di bawah. Biasanya buffet itu segini ya, sepinggangnya kita atau di bawah sini. Tapi ini benar-benar ke bawah. Jadi membuat kesan dari sini ke atas itu lebih plong gitu ya. TV-nya juga bisa kelihatan pas fit dengan bingkai yang ada di pinggir-pinggirnya. Oke, nah di sini juga disediakan kaca yang bagus untuk pencahayaan kita, tapi tidak bisa dibuka ya. Yang bisa dibuka mungkin di sebelah situ ya, benar. Oke, nah di sebelah kaca ini ada meja rias. Lucu warnanya, hijau. Nah, meja rias ini juga tetap sama konsepnya ya. Jadi bawah ini ada semacam kayak gerigi-gerigi gitu konsepnya. Nah, ini masuk juga ke meja rias. Jadi tetap satu genre gitu ya di sini. Ini interiornya bagus pola. Nah, kalau kita menuju ke area sini, ini jendela tadi yang bisa dibuka, teman-teman. Coba kita buka ya. Supaya kita melihat gambaran kita ketika bangun tidur dan menikmati udara pagi. Bikin sinematik. Tuh, raga. Hoi. Mantap. Sip. Jadi bukanya pun gede teman-teman ya. Nah, di depan ini yang kanopi tadi. Terus pemandangan kita ada di lahan yang kanan, jadi masih hijau dan depan rumah. Ya, kalau kita ambil yang klaster itu kebanyakan lebih enak ya, karena rumahnya kan modelnya sama teman-teman ya. Jadi tertatanya itu lebih bagus. Matanya kita memandang itu lebih, wah ya enak. Bisa ngelihat cerminan dari rumah sendiri ya. Tapi kalau beda-beda, nah itu yang PR kita lagi. Oke. Udara di sini bagus, jendelanya 2 bisa dibuka lebar semua. Nah, dari sini ini kamarnya, ya ini kasurnya, tempat tidurnya. Ya sekitar 150 juga ya, nggak terlalu besar. Kalau teman-teman di sini naruh besar pun juga masih bisa karena masih ada space banyak. Ada backdropnya, flower, bunga-bunga, kanan kiri dikasih kaca dan lemarinya, wardrobe-nya di fullin sampai atas ya. Nah, kenapa kok kita dari tadi lihat ini mewah dan megah? Soalnya full interiornya itu sampai atas teman-teman. Ya, benar-benar dari tadi partisi itu nggak cuman sampai ukurannya kita aja sampai 2 meter, 2,5 meter no. Tapi benar-benar sampai plafon itu di fullkan ya, supaya bias matanya kita ngelihat itu rumah ini benar-benar tinggi. Kalau tinggi berarti bisa menambah kesan lebih megah ya. Nah, nggak cuman kaca juga di sini dikasih kayak manik-manik atau mainan lengkung-lengkung gitu ya. Jadi nah, bisa teman-teman lihat kayak gini. Tapi tetap ada kacanya gitu ya. Jadi kalau mau mau menambah kesan American dan modernnya bisa melihat lemari yang ini sampai atas full, bahkan atas ini bisa dibuka. Nah, gitu ya. Oke, ini keren sih rumahnya. Yuk kita lanjut ke bawah. Nah, untuk suratnya sendiri teman-teman ini sudah SHGB ya, jadi sudah aman untuk teman-teman bisa KPR. Jadi kalau misalkan cukup SHGB, teman-teman nggak usah upgrade, tapi kalau mau upgrade ke SHM pun juga bisa. Nah, lokasinya ini juga benar-benar premium teman-teman ya, yang sudah tadi jadi dijelaskan. Suratnya surat Surabaya, terus dekat ke area atau spot-spot yang vital di Surabaya Barat ya, yang pasti cuman 15 menit aja kita ke G-Walk. Ke Rumah Sakit National Hospital juga cuma 20 menit aja, ke PTC juga sekitar 20 menitan, ke UNESA juga dekat. Terus di depan waktu kita keluar Jalan Raka Srantri itu juga banyak makanan teman-teman, banyak apotek, banyak Alfamart gitu ya, banyak orang-orang jualan makanan. Jadi benar-benar kehidupan kita terjaga di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang domisilinya Surabaya Barat atau mau investasi di Surabaya Barat yang under harganya 1M, teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini gitu ya. Nah, untuk rumah ini sendiri teman-teman, memang ini rumah yang ukuran paling besar di sini, harganya yang paling mahal, sekitar mulai dari 1,2 M-an. Tapi kalau teman-teman butuh rumah di mansion ini yang di bawah 1M juga ada, mulai dari 750 jutaan ada teman-teman. Ukurannya 5x10, 5x11 juga ada. Oke, jadi langsung kontak Jedit aja. Nomornya ada di bawah ini. Nah, di mansion ini ada 9 fasilitas yang akan ditawarkan. Nah, saking banyaknya jadi juga perlu baca ya. Yang pertama ada flower garden, jadi ada taman bunga. Terus ada rabbit farm, jadi ada taman untuk kelinci. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya anak yang masih kecil gitu ya, bisa main di taman kelinci. Ada gazebo corner ya. Ada juga chess card atau tempat untuk main
catur gitu ya. Ada jogging track, ada kids playground, jadi ada playground selurutan, ayunan dan lain-lain. Ada multifunction room semacam kayak balai atau hall gitu. Ada outdoor gym ya, jadi alat-alat gym tapi di luar ruangan bukan di dalam. Terus ada koi pond itu semacam kayak kolam gitu, ada ikan koinya. Jadi untuk dari segi nature, dari segi fasilitas, meskipun under 1M teman-teman dapat fasilitas yang oke banget, yang jarang didapetin di perumahan-perumahan yang lain. Nah teman-teman kalau ambil rumah ini sekarang, teman-teman bisa dapetin banyak free. Yang pertama ada free DP 0%, free BPHTB, free biaya KPR, tunggu dulu masih banyak. Free biaya notaris, free taman yang di depan, terus free kanopi dan juga free smart home. Jadi kayak smart lock, terus CCTV sudah include semua. Jadi banyak bonus-bonusnya, banyak free-nya. Mulai dari harga 700 jutaan, teman-teman bisa dapetin itu semua ya. Kalau kita keluarkan biaya BPHTB, keluarkan biaya notaris, KPR dan lain-lain, ya mungkin bisa under 700 ya teman-teman harganya. Tapi karena ini sudah include semua, jadi 700 menurutku worth it. Apalagi ini sudah daerah rame, bukan area kanan kirinya tanah yang belum terjamah, tapi ini benar-benar sudah daerah rame, Lakar Santri, lokasinya premium di Surabaya Barat. Oke teman-teman semua, thank you sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Mansion 9, teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Mau tanya yang harga 700-an ataupun rumah contoh ini 6x12 yang harganya 1,2 M, teman-teman bisa langsung kontak Jedit. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan info ini ke teman-teman atau kerabat, keluarga, saudara, pacar, semua yang butuh informasi rumah dan properti yang ada di Surabaya, supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info tersebut. Oke? Dan juga jangan lupa untuk bunyiin loncengnya supaya teman-teman dapat info pertama kali dari kita ya. Thank you sudah nonton dan see you in our next video. Bye bye.